Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ngaseng anak-anakku ane aloa? Barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukuru rikarang Allah Ta'ala sabak masih nasrin jiki kesempatan asibun tulu ilalang papilajarang bahasa daerah Mangkasara. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillahirrabbilalamin, selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Semoga anak-anakku semua sehat bersama keluarga dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku semua, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di halaman 72, A bicara atau berbicara. Nah, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah: yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menyebutkan nama-nama rasa dalam bahasa Makassar. Yang kedua, anak-anakku dapat mengungkapkan nama buah sesuai dengan rasanya. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata rasa. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita baca sama-sama materi yang ada di halaman 72. A bicara atau berbicara, areng rapo-rapo kayu atau nama buah-buahan. Masa rolompoi kakuasaanna kareng Allahu Ta'ala, iyami karaeng pak jari alanga alolong bonena. Kamatongi pak jarimi ala siapa jainna rapo-rapo kayu. Anjo rapo-rapo kayu a rupa-rupai kasiakna. Niat tekne, lakba, Kaci, Bambang, Pai, Siagang, Ri, Marayangan naya pole. Nah, anak-anakku semua, sungguh besar kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam ini dengan segenap isinya. Demikian pula halnya dengan buah-buahan. Buah-buahan memiliki aneka macam rasa. Ada rasa manis, tawar, kecut, pedas, pahit, dan lain-lain. Nah, anak-anakku semua, kita mengenal bermacam-macam rasa. Ada rasa manis, tawar, kecut, pedas, pahit, menyengat, ataupun asam atau sepat. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat rupa-rupana kasiakna apa-apa ya, atau jenis-jenis rasa. Yang pertama dalam tulisan lontara, taning atau tekne artinya manis. Lakba artinya tawar, kaci, kecut, Bambang, pedas atau pedis, pai, pahit, saru, menyengat atau tajam rasanya atau tajam baunya, paka, sepat atau rasa asam. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita bisa lihat di halaman 73, gambar mangga dan gambar pepaya. Nah, yang pertama, taipa lolo. Angan-rengan-rea taipa lolo. Taipa loloa kaci kasiakna. Angapai kasiakna taipa loloa. Nah, di sini anak-anakku bisa lihat mangga muda. Saya makan mangga muda. Mangga muda kecut rasanya. Bagaimana rasa mangga muda? Anak-anakku bisa isi di sini. Bagaimana rasa dari mangga muda. Nah, yang kedua kanikitino atau pepaya. Nah, dalam bahasa Makassar, pepaya bisa menggunakan kata tangan-tangan atau kani-kaniki. Anganrea kani-kanikitino ri subangi. Kani-kanikitino teknei kasiakna. Angape kasiakna kani kitino ka? Nah, di sini saya makan buah pepaya masak kemarin. Pepaya masak manis rasanya. Bagaimana rasa pepaya yang masak? Anak-anakku bisa isi di sini bagaimana rasanya. Nah, kemudian di nomor 3, lada capa atau cabai rawit.
Antumisiki ammaku lada asipaki angandrea punna nia lada. Lada cappaka bambangi kasiakna. Angape kasiakna lada cappaka? Ibuku menumis cabe. Enak rasanya makan dengan cabe atau sambal. Cabe panas rasanya atau pedis. Bagaimana rasa dari cabe? Nah, gambar yang keempat adalah gambar labu atau boyo. Angandrea gangan boyo ri karuenga. Anjo gangang ni pallu pai ni sare cekla. Angapai kasiakna punna boyoka punna tena ni sare cekla. Jadi saya makan sayur labu tadi sore. Sayur labu dimasak pahit dengan garam. Bagaimana rasanya sayur labu jika tidak diberi garam? Nah, kemudian di gambar nomor 5 ada gambar buah paria. Paria kambu. Gangan paria kambu ku kak dokang. Paiki kasiakna pariaya. Angapai kasiakna pariaya? Jadi saya makan sayur paria. Paria kambu biasanya paria yang buah paria yang diisi dengan kelapa dan ikan tumbuk. Nah, paria rasanya pahit. Bagaimana rasa dari buah paria atau sayur paria? Kemudian di gambar ke-6 tembakau yang sudah digulung menjadi rokok. Tambako tongka. Tambako tongka naisu daeng sau. Saruki rasanna tambakoa. Angapai rasanna tambakoa? Jadi tembakau gulung yang dihisap oleh daeng sau. Rasanya sangat menyengat. Rasa tembakau itu sangat menyengat. Bagaimana rasa dari tembakau itu? Nah, dari penjelasan ibu guru, anak-anakku diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 74. Papaka biasa 9. Nomor se're boyai 5 areng rapo-rapo kayua. Nampak kisah buki 5 kasiakna rapo-rapo kayua. Jadi anak-anak aku semua carilah 5 nama buah. Kemudian sebutkan rasa buahnya dalam bahasa Makassar. Kemudian yang nomor 2, nomor rua. Pasisalai kasiakna rapo-rapo kayu mataya inja. Siaganti no kamo. Jadi anak-anakku semua dari kelima buah yang anak-anakku sudah cari di atas, anak-anakku bisa membedakan rasa buahnya dari rasa buah yang masih mentah dan rasa buah yang sudah masak. Jadi contohnya, misalnya anak-anakku mengambil contoh pisang atau unti, bagaimana rasa dari pisang mentah dan rasa dari pisang masak. Jadi unti tikno teknai kasiakna.
unti mataya, lakbai kasya'na. Kemudian contoh buah yang lain bisa anak-anakku lihat, buah semangka atau mandike. Rasa mandike yang sudah masak dengan rasa mandike yang masih mentah. Nah, kemudian di nomor 3, anak-anakku amiliki 5 rapo-rapo kayu siagang kasya'na nampak kipare lampangkana. Jadi anak-anakku yang tadinya sudah memilih 5 nama buah, anak-anakku bisa membuat dalam bentuk kalimat. Jadi kelima buah misalnya pisang atau unti, mandike atau semangka, kemudian jeruk atau lemo, dan masih banyak lagi contoh buah yang lain. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Atau janto jengki pelajaran pakalak biri kita utawata barang lompoki salang ajari kita tahu matu-matu ridalekanna Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.